Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Purwati. Saya CGP Angkatan 4 Kabupaten Mandailing Natal, berasal dari SMK Negeri 1 Natal. Jadi di sini saya akan mewawancarai rekan sejawat saya, Ibu Melda, tentang studi kasus Ibu Tati yang ada di LMS Guru Penggerak. Baik, kami akan memulai. Assalamualaikum Bu Melda. Assalamualaikum. Ya, apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, bisa ya Bu ya, minta waktunya sebentar ya. Jadi gini Bu Melda, kami kan dari Guru Penggerak ada tugas wawancara Bu, wawancara rekan sejawat tentang kasus Ibu Tati. Saya bacakan kasusnya ya Bu ya. Oke, gini Bu kasusnya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga seorang pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Jadi Bu, dari kasus tadi ada beberapa pertanyaan ini yang mau saya tanyakan ya. Yang pertama Bu, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus dilakukan pertama, saya akan mendatangi anak tersebut dan bertanya sebenarnya apa sih yang terjadi. Kemudian kan anak itu bakalan menceritakan sebenarnya apa kasusnya. Jadi situ. Oke, pertanyaan kedua ya Bu ya. Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Tidak pernah. Karena kan kelas itu kan bukan wewenang kita dan kelas itu juga adalah kelasnya Ibu Tati. Oke ya Bu ya. Dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Mungkin setelah selesai pembelajaran, saya bakalan menjumpai Ibu Tati dan bertanya sebenarnya permasalahan anak itu terjadi di kelas sebenarnya apa. Jadi dari penjelasan Ibu Tati juga kita nanti bakalan tahu sebenarnya apa yang terjadi. Terakhir ini Bu, dapatkah Anda menginterupsi mengapa dan bagaimana? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Kemudian mengapanya karena kan itu kelasnya Ibu tersebut. Setelah itu juga nanti kita bisa mengajak ibu itu untuk bercerita, bertukar pikiran, bahwasanya tindakan yang dilakukan ibu tersebut apabila orang tua melihat kan itu bukan bakalan berdampak negatif juga bagi sekolah kita kan. Jadi sebaiknya kita bicarakan dulu lah sama Ibu Tati tersebut supaya hal yang sedemikian itu nggak terjadi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan refleksi saya terhadap kasus Bu Tati. Yang pertama,
tanggapan saya terhadap pendapat rekan sejawat saya terkait kasus Bu Tati, bahwa saya sudah setuju dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh rekan sejawat saya tersebut. Menurut pendapat saya, prinsip yang menjadi landasan berpikir rekan sejawat saya adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Ketiga, bahwa dalam pengambilan keputusan untuk kasus Ibu Tati tersebut, ada sedikit perbedaan cara dalam pengambilan keputusan antara rekan sejawat saya dengan pendapat saya sendiri. Yang keempat, perbedaannya yaitu terletak dalam langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang akan ditentukan. Yang kelima itu, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk kasus Ibu Tati tersebut. Baik, adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus Ibu Tati tersebut, yaitu yang pertama, saya akan mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Jadi ada 2 alasan mengapa langkah ini merupakan langkah yang penting dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Alasan yang pertama, bahwa langkah ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Alasan yang kedua, karena langkah ini akan membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Jadi dari kasus tersebut, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Jadi menurut pendapat saya, situasi tersebut benar bahwa Bu Tati adalah seorang yang disiplin dalam mengajar, termasuk terhadap murid-muridnya. Beliau selalu menanamkan disiplin. Hal tersebut benar bahwa Bu Tati melakukan tindakan tersebut terhadap muridnya adalah dalam rangka mendisiplinkan murid tersebut. Antara sikap disiplin dan cara mendisiplinkan ini adalah kebenaran yang saling bertentangan, di mana cara Bu Tati tersebut tidak relevan digunakan untuk mendisiplinkan murid. Langkah kedua yang akan saya lakukan yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Jadi menurut pendapat saya, melihat situasi tersebut, tentu ini menjadi dilema bagi saya sebagai rekan sejawat. Saya memahami bahwa kita harus menanamkan disiplin pada murid. Di sisi lain, saya juga memahami dan tidak setuju dengan cara Bu Tati dalam menerapkan pendisiplinan terhadap murid seperti itu. Langkah ketiga yang akan saya lakukan yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Jadi pada langkah ini, seperti kita ketahui bahwa pengambilan keputusan yang baik akan membutuhkan data yang lengkap dan detail, seperti misalnya apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal itu terkuak, dan apa yang akhirnya terjadi, siapa berkata apa pada siapa, dan kapan mereka mengatakannya. Data-data tersebut penting untuk kita ketahui karena dilema etika tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teori. Namun ada faktor-faktor pendukung dan penarik yang nyata di mana data yang mendetail akan bisa menggambarkan alasan seseorang melakukan sesuatu dan kepribadian seseorang akan tercermin dalam situasi tersebut. Hal yang penting di sini adalah analisa terhadap hal-hal apa saja yang potensial yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Jadi pertanyaannya, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Menurut pendapat saya, fakta yang relevan dengan situasi tersebut, fakta bahwa Bu Tati adalah guru yang disiplin pada diri dan profesinya. Kinerjanya bagus, dihormati kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Orang tua pun respect terhadap kedisiplinannya. Hasil didikannya juga berdampak bagus secara kasat mata. Fakta kedua, bahwa murid menangis sambil berlutut di depan pintu. Siswa lain mencuri pandang pada guru lain berharap ada sesuatu yang terjadi.
guru, atau rekan sejawat melihat peristiwa tersebut. Menurut pendapat saya, peristiwa tersebut dimaksudkan untuk memberi efek jerah pada murid yang berlaku sama di masa yang lain. Di sisi lain, pendisiplinan seperti itu sudah tidak relevan dan menyakiti hati nurani bagi siapa saja yang melihatnya, baik itu guru, anak, maupun orang tua. Bisa jadi orang tua tidak terima dan dapat menempuh jalur hukum untuk penyelesaiannya. Adapun langkah 4 yang akan saya ambil dalam kasus ini yaitu pengujian benar atau salah. Nah, jadi dari kasus ini saya dapat menyimpulkan bahwa di zaman sekarang ini hal seperti yang dilakukan Ibu Tati itu bisa dianggap pelanggaran terhadap hak asasi anak. Kemudian yang kedua itu dalam peraturan sekolah pun, mau di sekolah manapun sudah tidak relevan lagi jika kita sebagai guru memberikan hukuman fisik kepada murid. Yang ketiga, berdasarkan intuisi, saya juga kurang setuju dengan pendisiplinan seperti itu karena akan menyisakan sisa psikis yang dialami anak kelak yang akan selalu teringat sepanjang masa. Keempat, kemungkinan ketidaknyamanan itu pasti ada. Akan tetapi, hati nurani berkata bahwa situasi tersebut tetap harus diluruskan. Yang terakhir itu kepala sekolah, yayasan, dan mungkin rekan sejawat juga akan berpendapat yang sama dengan saya untuk berani meluruskan hal tersebut supaya tidak terus berkepanjangan. Langkah kelima yang akan saya lakukan yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, jadi di sini jika ada pertanyaan, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Menurut pendapat saya, paradigma yang terjadi dalam situasi tersebut yaitu paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, di mana tindakan untuk mengingatkan Bu Tati tersebut berdampak pada keberlangsungan lembaga pendidikan dari sekarang sampai keadaan setelahnya. Pemikiran untuk membuat citra baik di mata masyarakat ke depannya lebih diutamakan. Terlebih sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap psikis anak didik di masa mendatang agar tidak terjadi traumatik saat sekolah. Langkah keenam yang saya ambil yaitu melakukan prinsip resolusi. Nah, jadi dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Menurut pendapat saya, prinsip yang akan saya gunakan untuk mengatasi situasi tersebut adalah prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Karena berkaitan dengan aturan untuk terus menjunjung tinggi prinsip dan nilai. Kemudian langkah ketujuh yang akan saya ambil yaitu investigasi opsi trilema. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi menurut pendapat saya, kemungkinan penyelesaian lain untuk masalah ini ada, yaitu dengan mengajak diskusi Bu Tati dari hati ke hati tentang situasi yang sedang terjadi. Kemudian langkah ke-8 yang akan saya lakukan yaitu membuat keputusan. Jadi di sini apa keputusan yang akan Anda ambil? Menurut pendapat saya, keputusan yang dapat saya ambil yaitu mendatangi Bu Tati. Kemudian saya akan mengajak beliau berdiskusi tentang berbagai hal termasuk situasi yang terjadi saat itu. Kemudian saya akan mengajak Bu Tati untuk membuat komitmen yang sesuai secara bersama-sama. Kemudian saya juga akan menanyakan kepada beliau tentang cara pendisiplinan yang pas untuk anak didik di sekolah. Jadi harapannya dengan begitu semua dapat teratasi dengan baik tanpa merusak keharmonisan warga sekolah. Kemudian langkah terakhir yang bisa saya ambil yaitu melihat lagi keputusan dan merefleksikan. Jadi menurut pendapat saya, cara berdiskusi merupakan cara terbaik yang bisa saya lakukan. Karena dengan menggunakan teknik diskusi, saya bisa memasukkan saran dan kritik kepada beliau tanpa menggurui ataupun menjustis atau menghakimi beliau. Sehingga moral dan etika tetap berjalan beriringan sesuai aturan yang ada. Adapun manfaat berdiskusi ini
dapat membuat kesepakatan terbaik untuk di masa mendatang terkait disiplin yang akan diterapkan pada semua warga sekolah. Oke, demikianlah tanggapan saya tentang refleksi kasus Bu Tati. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.